Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Terima kasih untuk konsistensi saudara, kesetiaan saudara. Puji nama Tuhan, saya sangat bahagia, bersyukur bisa melayani saudara di pagi hari ini. Tentunya sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk satu hari lagi Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, di jam-jam doa kami, di jam-jam saat teduh kami mau mengawali aktivitas hidup kami bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu begitu yakin Engkau bukan Allah yang terbatas. Engkau bukan Allah yang tidak sempurna. Engkau tanpa batas. Engkau adalah sempurna. Engkau ya dan amin. Oleh sebab itu, kami mau serahkan segala pergumulan kami, doa-doa kami, syukur kami di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang bertahta di atas penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengakui bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Tuhan, sebagai bentuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, kami mau Tuhan pakai. Engkau urapi umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming maupun siaran tunda. Engkau jamah sehingga mereka bukan hanya menjadi pendengar namun menjadi pelaku. Taruh mereka hati dan telinga seorang murid sehingga mereka dibentuk sesuai kebenaran. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Biarlah segala sesuatu yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu benar-benar berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama dengan umat Tuhan kita katakan amin, amin, amin. Bolehkah kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita? Saya menyapa Anda semua yang mengikuti ibadah ini, Blessing Center Church, bicara cerita cinta bersama saya Pastor Dean Justin. Bolehkah saya mau melihat tangan-tangan saudara yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini? Amin, amin, amin. Bolehkah kita sematkan di live chat? Saudara yang tidak keberatan, kita tulis di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Oh iya, Dia dahsyat dalam kehidupan kita, saudaraku. Saudaraku, ada masa dalam hidup di mana kita tidak hanya butuh solusi, benar nggak saudara? Tetapi butuh perjumpaan dengan Tuhan. Ada saat di mana masalah tidak bisa diselesaikan dengan strategi, tapi hanya bisa diselesaikan dengan perubahan hati. Hati yang dibaharui, hati yang telah dikalibrasi, hati yang telah mengalami transformasi, perubahan, itu yang akan memampukan kita untuk menghadapi masalah demi masalah, saudara. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa pemulihan sejati lahir dari perjumpaan yang sungguh-sungguh dengan Allah yang hidup. Wow. Di seri pembacaan hari ini, pasal 32, saudara yang rindu menyelesaikan BCC Daily Chapter, pasal 32, saya begitu yakin ketika kita dipenuhi oleh firman Tuhan, kita akan mampu menghadapi banyak hal, banyak persoalan dalam hidup ini. Pasal ini menceritakan tentang Yakub yang akan bertemu kembali dengan Esau, saudaranya yang pernah ia tipu. Yakub tidak hanya menghadapi yang namanya masa depan, tapi juga menghadapi yang namanya masa lalu. Oh iya, di malam sebelum pertemuan itu, Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidupnya. Itu konteksnya, saudara. Maka hari ini saya mau kasih judul temanya tentang perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan. Mengubahkan apa? Status kita. Mengubahkan apa? Identitas hidup kita. 24-28 dalam pasal ini bilang begini. Maka tinggallah Yakub seorang diri, lalu seorang laki-laki bergumul dengan dia. Namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub. Disebut apa? Israel. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah identitas hidup kita. Yakub berada di titik paling penting dalam hidupnya, yang titik orang bilang ini sudah paling genting. Ia akan bertemu dengan Esau, orang yang pernah ia sakiti. Dia takut, dia gelisah, saudara. Ia nggak tahu apakah Esau akan mengampuni ataukah Esau akan membalas yang namanya dendam. Yakub sudah siapkan segala sesuatu. Itu yang namanya hadiah, rombongan, ya kan? Ada plan, ada strategi. Tetapi malam itu Tuhan membawa Yakub begini. Tuhan membawa Yakub, maka tinggallah Yakub seorang diri. Ini sangat penting, saudara. Ini sangat penting karena sebelum Yakub bertemu Esau, Tuhan mau Yakub bertemu Tuhan terlebih dahulu. Yakub tidak bergumul dengan manusia, ia bergumul dengan Tuhan. Ini gambaran hidup kita, saudara.
Seringkali kita sibuk mengatur masalah kita di luar. Tapi ternyata Tuhan ingin mengubah kita, segala sesuatu yang dalam hidup kita. Itu Tuhan mau ubahkan, saudara. Yakub selama ini kita kenal sebagai penipu. Perampas itu yang namanya hak. Orang yang licik, tapi setelah ia berjumpa dengan Tuhan, namanya diubah menjadi Israel. Seorang yang bergumul dengan Allah dan ia menang. Artinya begini, Tuhan tidak hanya menyelesaikan masalah Yakub, tapi mengubah identitasnya. Tahun pemulihan mengajarkan kita bahwa pemulihan sejati bukan hanya keadaan yang berubah, tapi hati dan identitas yang diperbarui. 3 prinsip rohani bicara cerita cinta. Yang pertama, Tuhan membawa kita sendirian. Tujuannya untuk berjumpa dengan Dia. Tuhan pisahkan Yakub dari segala kesibukan. Saudara gak pernah sengaja gak? Tiba-tiba kebangun jam 3. Itu Tuhan yang bangunkan, saudara. Pernah gak merasakan begitu? Ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal demikian. Sebenarnya Dia mau dekat dengan kita. Makin hari makin pulih hidup kita. Pemulihan dimulai saat kita berhenti lari dari Tuhan dan mulai bergumul di hadapan Tuhan. Yang kedua, pergumulan dengan Tuhan mengubah siapa kita. Orang lain bisa mengatakan A tentang kita, tentang B, tapi perkataan Tuhan tentang hidup kita, identitas kita, anak Allah. Kita anak-anak raja. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Yakub tidak hanya mendapat jawaban, ia mendapat yang namanya identitas baru. Katakan bersama saya, identitas baru. Bulan ke-1 kita membahas tentang identitas baru adalah awal dari pemulihan. Bulan kedua, Februari, membahas tentang hati. Maka kita selalu membahas ini, saudara, tentang hati. Iman kita tidak bisa dicampur dengan keadaan, saudara. Maka hati kita harus terus terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, luka bisa menjadi tanda perjumpaan dengan Tuhan. Ketika saudara mengalami kerendahan, jangan alergi. Ketika saudara mengalami kecil, jangan alergi. Ketika saudara mengalami luka, jangan alergi. Itu bisa menjadi tanda Anda sedang berjumpa dengan Tuhan. Oh, bagi saya dahsyat. Bagi saya dahsyat. Ayat 31 di pasal 32 bilang gini. Matahari telah terbit dan ia pincang karena pangkal pahanya. Dia luka, saudara. Yakub keluar dari perjumpaan itu dengan luka, tapi juga dengan berkat. Ini mengajarkan kita begini. Perjumpaan dengan Tuhan tidak selalu membuat hidup mudah, tapi membuat hidup kita menjadi benar. Pemulihan bukan berarti tanpa bekas luka, tapi luka yang diubahkan menjadi kesaksian. Bahkan sampai detik ini, ketika kita membaca kisah ini, itu menjadi kesaksian Dia bagi hidup kita dan menguatkan kita semua. Amin. Pesan Tuhan menolong. Secara aplikatif, jangan larilah dari proses Tuhan. Izinkan Tuhan bentuk identitas kita. Katakan, Tuhan ubahkan hidupku. Katakan, saya mau bertemu dengan Tuhan setiap hari. Katakan, saya mau bertemu dengan Tuhan setiap detik. Saudara, jangan minta masalah ini selesai dengan secara tiba-tiba. Jangan, saudara. Jangan minta masalah ini langsung berlalu begitu saja. Mintalah setiap hari hati Anda diubahkan. Amin firman Tuhan. 2 menit saya selalu memberikan waktu bagi Anda meresponi. Saudara, ketika saudara mengatakan begini, aku mau berjumpa dengan engkau, tidak hanya titik kerinduan, tapi aku mau diubahkan identitasku, aku mau diubah cara melihatku terhadap orang lain, cara aku melihat diriku sendiri, cara aku menilai lingkungan sekitarku, bahwa aku hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Itu naikkan di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya akan menutup ini dalam doa, tapi saya begitu yakin Tuhan sudah bekerja di dalam hidup Anda. Hidup Yesus itu sudah ditransformasikan dalam hidup Anda. Dia ada di dalam hidup kita. Berapa banyak dari kita seringkali melihat ke belakang? Jangan jadikan alasan, saudara. Tuhan yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mau menjumpai umat-Mu secara pribadi. Sekalipun ini hanya sebuah program secara online. Tapi hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu tentang masa lalu kami, tentang ketakutan kami, tentang masa depan kami. Tuhan Yesus, bawa kami masuk ke dalam perjumpaan yang mengubahkan hidup kami. Dan biarlah identitas kami dibentuk oleh firman-Mu.
bukan oleh luka masa lalu. Biarlah hidup kami semua Tuhan, umat Tuhan Blessing Center Church, dari yang muda sampai yang dewasa, mengalami pemulihan sejati. Karena kami mau bertemu dengan Engkau setiap hari, setiap detik. Karena Engkau ada di dalam setiap detik nafas hidup kita. Kau lebih dekat dari baju yang kami pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai umat-Mu. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk menjadi berkat. Selamatkan banyak jiwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus. Tetap Yesus yang percaya dan sudah menerima. Bersama dengan sungguh-sungguh kita katakan amin. Selamat menjalani hari-hari ini. Selamat beraktivitas umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror. I know that I win. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Yeah, yeah. My name is Victory. Say it. I think y'all got it all over the building. Everybody just raise it up and say, oh. My name is Victory. Can you clap your hands all over the building? Oh, God gave me authority to conquer the enemy. He wrote in my destiny that my name is Victory. He said that I've overcome. I know I've already won. He wrote in my destiny that my name is Victory. I know, say it. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Come on, everybody say it. My name is Victory. Y'all got it all over the building. Now clap your hands and say it with us. Everybody say, oh. My name. Can y'all clap your hands? Come on, help me say. God gave me authority to conquer the enemy. He wrote in my destiny that my name is Victory. He said that I've overcome. I know I've already won. He wrote in my destiny that my name is Victory. I know, say it. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Yeah, yeah, yeah. Say it, say it. My name. is Victory. I think y'all got it. Everybody just raise that praise and say, oh. My name.